Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Bakhtiar. Saya guru mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK Negeri 1 Adiwarna, Kabupaten Tegal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Adiwarna selama 1 semester. Di bagian yang pertama atau bab pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam mempelajari karya sejarah. Bagian yang pertama mengenai pengertian sejarah, hakikat dan ruang lingkup sejarah, terdiri dari sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Selanjutnya, periodisasi dan kronologis dalam sejarah, yang terdiri dari cara berpikir sinkronik, cara berpikir diakronik. Selanjutnya, mengenai sumber, bukti, dan fakta dalam sejarah, yang terdiri dari sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Kemudian di bab selanjutnya, yaitu bab kedua, mengenai menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Bagian pertama yaitu mengenai kehidupan masyarakat zaman praaksara di Indonesia, mengenai animisme, dinamisme, totemisme. Yang selanjutnya yaitu jenis dan persebaran manusia praaksara di Indonesia, yang meliputi Meganthropus, Pithecanthropus, Homo atau manusia. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan budaya awal masyarakat di Indonesia, kehidupan awal masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Deutero dan Proto-Melayu, Melanozoid, Negrito, dan Wedit. Di bab yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses masuknya agama Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Nusantara. Bagian yang pertama yaitu mengenai proses masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara, mengenai teori-teorinya, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Selanjutnya mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, yang terdiri dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Holing atau Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Medang atau Dinasti Isyana, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Kemudian di bab yang keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kerajaan Islam di Nusantara. Bagian yang pertama yaitu proses masuknya agama Islam di Nusantara melalui perdagangan, tasawuf, perkawinan, seni budaya, pendidikan, dan dakwah. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang terdiri dari Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Goa dan Talo di Makassar, kemudian Kesultanan Ternate dan Tidore. Di bab yang kelima, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan masyarakat Nusantara pada masa penjajahan bangsa Eropa, yang terdiri dari latar belakang masuknya bangsa Barat ke wilayah Nusantara. Di sini ada gold, glory, dan gospel. Kemudian masuknya bangsa Barat ke wilayah Nusantara. Lalu adanya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat, yang terdiri dari perlawanan Kapiten Patimura, perlawanan kaum Padri, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Sisingamangaraja 12 di Tapanuli, perlawanan Banjar oleh Pangeran Antasari,
kemudian perlawanan Patih Jelantik di Bali. Lalu dampak penjajahan bangsa Barat di wilayah Nusantara. Kemudian di bab ke-5 di sini, di bab ke-6 di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa proklamasi dan pembentukan pemerintah pertama di Republik Indonesia, yang terdiri dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembentukan PPU-PKI, sidang-sidang PPU-PKI, pembentukan PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, proses perumusan naskah proklamasi, pelaksanaan proklamasi, penyebaran berita proklamasi, lalu reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Demikian materi dalam bab atau semester 1 yang nanti saya akan jelaskan. Terima kasih. Pesan dari Ir Soekarno yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Salam siswa juara.